Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel Yoko Kanari. Oke sahabat, sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Karena baru sempat lagi sahabat bikin videonya kali ini, karena kemarin kerjaan lumayan sibuk ya. Jadi karena saya kerjanya khusus di belangko undangan, jadi untuk habis lebaran tuh waktu-waktunya orang tuh lagi banyak untuk melakukan proses pernikahan ya. Jadi untuk undangan lumayan ramai sahabat. Jadi barangkali sekalian promo, ada yang mau nikah silakan nanti pesan undangannya di channel Yoko Kanari. Nanti insya Allah bisa bantu-bantu kirim sahabat untuk belangko undangannya, pernikahan, khitanan silakan. Oke, sekalian promo. Oke sahabat, jadi untuk kesempatan kali ini ya saya akan sedikit mengucapkan banyak terima kasih ya yang sudah dukung channel Yoko Kanari hingga saat ini. Tanpa dukungan kalian, channel Yoko Kanari bukan berarti apa-apa ya. Pokoknya mohon dimaafkan barangkali dari saya pribadi ya, dalam memberikan konten atau memberikan video-video ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat subscriber. Mohon dimaafkan, tolong untuk saran dan kritiknya silakan ditulis di kolom komentar. Intinya kita sama-sama belajar ya, khususnya untuk dunia perkenarian silakan tulis di kolom komentar, nggak apa-apa, tidak masalah. Saran kritiknya ditunggu sahabat. Oke sahabat, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi ya. Jadi kemarin di kolom komentar ada yang bertanya mengenai kenari yang sudah kelihatan berjodoh atau sudah sudah berjodoh tetapi tidak kunjung kawin juga atau tidak mau kawin juga. Jadi untuk sahabat nanti khususnya yang baru belajar ternak kenari silakan simak video sampai habis ya, supaya nanti lebih maksudnya tambah pengalaman ya. Tetap simak video sampai habis sahabat. Oke sahabat, jadi untuk tips yang pertama ya, jadi untuk kenari yang sudah kelihatan berjodoh tetapi tidak kunjung kawin juga, misalnya kenari sahabat sudah kepantau lolo-lolohan misalnya, sudah jodoh ya, mungkin sudah angkut sarang juga. Untuk betinanya mungkin udah terpantau angkut sarang, sudah lolo-lolohan, tapi kok nggak mau kawin-kawin juga sahabat. Jadi sahabat harus cek dulu ya. Untuk tips yang pertama ini adalah sahabat pastikan bahwa kenari jantan ataupun betina sahabat benar-benar usianya sudah cukup ya. Sudah cukup dalam artian sudah cukup untuk melakukan proses produksi sahabat, atau untuk melakukan proses ternak ya. Jadi yang pertama sahabat, jadi pastikan untuk umur, biasanya untuk kenari jantan di umur 8-9 bulan ya, karena khususnya untuk kenari lokal ya, karena saya main di kenari merah lokal, biasanya di umur 8-9 bulan untuk jantan, biasanya untuk melakukan proses perkawinan itu sudah siap sahabat. Sebaliknya juga untuk kenari betina biasanya di umur 8 bulan biasanya sudah siap untuk melakukan proses perkawinan juga sahabat. Untuk umur ya, terus untuk umur sudah cukup sahabat, terus lakukan cek ya, pengecekan ya, khususnya untuk kenari betina ya. Untuk kenari betina biasanya walaupun sudah terpantau untuk lolohan ya, biasanya sahabat cek dulu untuk pennya juga sahabat ya. Jadi untuk pen itu biasanya sudah mulai memerah terus membengkak sahabat ya. Sekali udah membengkak, sudah memerah, biasanya itu tidak memerlukan waktu yang lama lagi sahabat. Jadi cek juga ya untuk pen betina sudah ngebotol lah, artinya ngebotol ya, memerah ya sahabat ya. Jadi terus untuk kenari jantannya sahabat pastikan bahwa kenari sahabat untuk jantannya sudah gacor ya, terus sudah ngerek juga sahabat. Jadi gacor ngerek sudah, nanti juga sahabat itu pasti tidak akan lama lagi bahwa kenari sahabat nanti tidak lama lagi pasti akan kawin sahabat, melakukan proses perkawinan sahabat. Itu jadi sahabat harus pastiin ya. Jadi pastikan dari umurnya sudah cukup, dari kenari jantan sudah gacor, sudah ngerek ya. Karena ada ya sahabat, jadi mungkin kenari sahabat khususnya untuk yang pemula ya, baru mulai pertama belajar, biasanya walaupun kenari jantan sudah gacor ya, tapi sahabat main langsung dimasukkan ke dalam box. Tapi dipastikan dulu ya bahwa kenari jantan sahabat itu sudah terpantau ngerek atau belum ya. Jadi kalau ngerek itu adalah salah satu tanda yang fix bahwa kenari jantan itu sudah siap untuk melakukan proses perkawinan sahabat. Biasanya kalau belum ngerek itu baru gacor ya, gacoran, walaupun udah mamprang sudah gacor, tapi itu biasanya belum siap sahabat.
Dari untuk pen kenari jantan juga cek juga sahabat, biasanya tidak bengkak tapi sudah mulai memerah ya, memerah sudah membesar ya untuk pennya biasanya sahabat, untuk kenari jantan itu sendiri sahabat ya. Jadi pastikan juga ya sahabat ya, kenari jantan, kenari betina, pastikan bahwa benar-benar bahwa umurnya sudah siap, untuk segi fisiknya sudah siap. Nah, itu insya Allah nanti tidak lama lagi melakukan yang namanya proses perkawinan sahabat. Biasanya kalau sudah terpantau loloan, biasanya untuk pen kenari betina khususnya kalau belum memerah, belum bengkak, biasanya masih keriput ya. Biasanya memang kadang-kadang saya juga pernah mengalami bahwa kenari itu sudah terpantau loloan, tapi untuk pennya masih apa ya, masih keriput, jadi belum membengkak atau memerah. Biasanya itu nanti memerlukan waktu yang sedikit lama ya, sedikit lama untuk melakukan proses. Biasanya proses perkawinan harus nunggu beberapa hari lagi sahabat, mungkin sampai 1 minggu lebih ya biasanya. Jadi sahabat pastikan bahwa kenari betina sahabat sudah membotol, memerah, baru nanti disatukan sama kenari jantan. Pasti nanti itu tidak lama kemudian pasti akan melakukan yang namanya perkawinan sahabat. Itu yang tip yang pertama sahabat. Sekarang tips yang kedua sahabat. Tips yang kedua adalah proses penjodohan, cara melakukan proses penjodohan sahabat. Jadi udah pasti ya bahwa kita akan menjodohkan atau mengawinkan si satu pasang kenari, pasti lebih bagus ya gitu kita tahap awal yaitu melakukan yang namanya proses penjodohan sahabat, sehingga nanti antara kenari si jantan dan si betina sudah saling kenal, sehingga ketika kita satukan dalam box ternak, sehingga langsung nggak lama kemudian bisa kawin sahabat. Jadi untuk melakukan proses penjodohan sahabat, usahakan ya, jadi untuk kenari jantan yang lainnya sahabat jauhkan terlebih dahulu, supaya kenari betina itu lebih fokus terhadap kenari jantan itu yang bakal dijodohkan dengan kenari betinanya sahabat, sehingga lebih fokus, jadi tidak terganggu dengan suara kenari jantan yang lainnya, khususnya untuk pemula ya. Jadi kalau yang udah ahlinya, senior pasti udah paham lah ya, pasti nanti tanpa dijauhkan juga nanti kenari juga bisa jodoh ya. Apalagi yang sudah pernah produksi biasa itu lebih gampang sahabat. Ini khususnya apalagi yang posisi kenari betina itu masih tembean, itu sedikit lebih susah ya. Jadi kita harus lebih bersabar sedikit sahabat ya. Jadi misalnya di pagi hari sahabat lakukan proses penjodohan dulu, misalnya dijejerin, ditempel, sehingga nanti kenari betinanya itu saling mengenal dulu. Nah, misalnya di pagi hari kita angkat, nah, nanti di sore harinya sahabat ditempel lagi, ditemukan misalnya di dalam box ternak, misalnya tinggal kenari pejantan ditempel lagi di depan box ternak ya misalnya, sehingga saling kenal dulu. Paling kurang lebih sekitar 30-1 jam itu sudah cukup sahabat untuk proses penempelan ya, atau sistem perkenalan ya, sehingga ditempel di depan box ternak itu sendiri sahabat. Misal di pagi hari, terus nanti di sore hari, sehingga nanti antara kenari jantan dan kenari betina itu saling kenal dulu, sehingga nanti ketika kita masukkan di dalam box ternak sehingga tidak berantem sahabat. Karena kebanyakan ya begitu kita masukkan kenari jantan, bukannya kawin malahan berantem ya. Jadi itu adalah proses penjodohan. Tips yang kedua sahabat, harus benar-benar rutin ya, sehingga nanti kenari udah saling kenal, yang mudah-mudahan nanti nggak lama kemudian kenari sahabat langsung atau nggak lama kemudian bisa ngawin sahabat. Itu tip yang kedua sahabat. Sekarang yang ketiga sahabat. Yang ketiga biasanya yang menyebabkan kenari yang sudah disatukan tetapi tidak mau kawin juga biasanya sahabat, ini biasanya khususnya pemula ya. Jadi kayak saya dulu waktu awal-awal juga seperti ini ya sahabat. Jadi kita terlalu terburu-buru yaitu menyatukan antara kenari betina dan kenari jantan, karena kita berharapan ya bahwa kenari setelah kita masukkan bukannya kawin ya, biasanya kita berharapan supaya cepat kawin sehingga dapat menghasilkan anakan ya. Tapi kalau kita tidak melakukan tahap demi tahap ya, untuk misalnya proses penjodohan, misalnya kita tidak melakukan tapi kita langsung masukkan, kita hanya melihat ya bahwa kenari ini, wah ini kenari jantan sudah gacor misalnya, udah siap untuk kawin. Nah, kenari betina misalnya sudah gelisah atau sudah main-main nyopek-nyopek koran, langsung kita masukkan, kita satukan tetapi tidak mau kawin juga sahabat. Ya itu karena
kita tidak tidak ngecek dulu ya, mengecek bahwa itu kenari antara kenari jantan dan betina itu udah benar-benar untuk siap kawin atau belum ya. Itu jadi biasanya kita terlalu terburu-buru untuk menyatukan sahabat. Jadi sebelumnya kita pastikan dulu ya bahwa kenari itu sudah siap untuk kita kawinkan, baru kita satukan ya antara kenari jantan dan betina, sehingga nanti begitu kita masukkan bisa langsung kawin sahabat. Jadi biasanya kita terlalu terburu-buru ya sahabat ya. Itu tips yang ketiga, jadi kita jangan terlalu terburu-buru ya sahabat. Jadi kita harus pastikan benar-benar bahwa kenari itu sudah siap kawin atau belum sahabat. Terus sekarang ada tips yang keempat sahabat. Jadi untuk kenari ya, kenari yang sudah terpantau jodoh tetapi tidak mau kawin juga, biasanya kenari itu dalam keadaan yang kurang sehat atau kurang fit sahabat. Karena kita berharapan ya bahwa kita ingin cepat-cepat mendapatkan hasil ya, jadi kita langsung main satukan saja. Jadi kita tanpa mengecek bahwa kenari itu kurang sehat ya. Jadi untuk kenari yang kurang sehat atau kurang fit itu sangatlah berpengaruh untuk melakukan proses produksi ya, baik jantan maupun betina sahabat. Jadi untuk sahabat benar-benar harus pastikan bahwa kenari sahabat harus dalam keadaan yang selalu sehat ya, fit ya. Jadi sebelum melakukan proses ternak ya untuk produksi, sahabat pastikan dulu bahwa kenari sahabat harus dalam keadaan yang selalu sehat. Karena kalau kenari yang kurang sehat itu sangat besar ya untuk pengaruhnya ya untuk melakukan proses produksi ya. Jadi untuk walaupun nanti kita paksakan mau kawin juga, toh nanti hasilnya biasanya kurang maksimal sahabat ya. Kelihatan sekali kalau kenari yang kurang sehat biasanya mungkin untuk pertama kedua mau dikawin, tapi untuk seterusnya biasanya kenari betina ya, betina saat mau dikawin biasanya dia lari. Jadi dia tidak mau dikawin untuk dikawin lagi sahabat. Jadi sahabat harus benar-benar pastikan ya bahwa kenari sahabat harus keadaan yang selalu sehat. Biasanya untuk kenari jantan ya, biasanya yang kurang sehat, biasanya awalnya mau ngawin, terus untuk selanjutnya begitu mau ngawin lagi udah naik ke kenari betina, bukannya ngawin malahan dia turun lagi, biasanya seperti itu sahabat. Itu menurut pengalaman saya yang sudah saya alami sahabat ya. Jadi sahabat harus pastikan bahwa kenari sahabat harus dalam keadaan yang sehat. Oke sahabat, jadi itulah beberapa tips dari saya ya. Jadi mengenai kenari yang sudah terpantau atau kelihatan berjodoh, mungkin sudah lolohan, sudah anggus sarang tetapi tidak kunjung kawin juga atau tidak mau ngawin juga. Jadi yang pertama, sahabat harus pastikan juga ya, pastikan dulu bahwa kenari jantan atau betina harus sudah siap. Kenari betina misalnya dicek pennya ya, pennya dicek sudah siap, sudah memerah, kenari jantannya sudah terpantau gacor, terus sudah ngerek tuh. Jadi itu sangat penting ya. Jadi terus sahabat jangan terlalu terburu-buru untuk menyatukan antara kenari jantan dan betina. Kalau benar-benar sudah siap untuk kawin ya, untuk tanda-tandanya semua sudah siap, baru sahabat satukan. Intinya jangan terlalu terburu-buru sahabat. Terus lakukan proses penjodohan dulu ya, penjodohan yang bagus ya, yang penjodohan sudah cukup mungkin untuk pagi dan sore kita pertemukan ya. Penjodohan terlebih dahulu, sudah saling kenal baru sahabat bisa satukan. Jadi harus melakukan proses penjodohan terlebih dahulu ya. Percuma soalnya nanti kalau kita paksakan kenari belum jodoh, bukannya ngawin malahan kenari sahabat berantem. Terus selanjutnya sahabat harus pastikan ya juga ya bahwa kenari sahabat harus dalam keadaan yang selalu sehat ya, fit, baru sahabat melakukan proses perkawinan ya. Jadi percuma nanti kalau kurang sehat, kenari sahabat juga nanti percuma hasilnya tidak maksimal. Oke sahabat, jadi itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan menurut pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada manfaatnya, tolong bantu share supaya lebih berkembang ya untuk channel Joko Kenari ke depannya. Yang sudah dukung channel Joko Kenari, saya ucapkan banyak terima kasih. Pokoknya yang ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Kalau saya bisa nanti saya insya Allah bantu jawab. Intinya kita hanya sama-sama belajar, sharing-sharing ya tentang ternak kenari sahabat. Oke, akhir kata dari Joko Kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.